Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online spesial Hacking the Unconscious Mind. Menginstal ulang pikiran bawah sadar dengan apapun program yang Anda inginkan. Masih bersama saya, Bayu Haji Prasetyo, di video ke-6. Oke, di video ke-5 kemarin kita udah belajar tentang apa ini? Wah, saya lupa nih ya. Ini label mewah yang tak berarti apa-apa. Nah, sekarang kita belajar tentang gerak otomatis kehidupan, ya. Gerak otomatis kehidupan, atau bahasa Inggrisnya biar agak keren dikit lah ya, Life Autopilot System. Nah, ini sama seperti judul buku saya, judulnya sama, Life Autopilot System. Subjudulnya ramuan terlarang untuk mendapatkan keberlimpahan secara otomatis. Pada intinya, tidak hanya keberlimpahan, tapi juga apapun yang Anda inginkan. Nah, di buku tersebut diajarkan bagaimana caranya memprogram pikiran bawah sadar untuk mendapatkan kebutuhan Anda, apapun yang Anda butuhkan, ya, dengan menginstal program-program apapun yang Anda inginkan. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gerak otomatis kehidupan. Oke. Nah, teman-teman, sadarkah Anda bahwa sebenarnya kita ini selalu setiap manusia ini memiliki pola, ya. Pola otomatis dalam hidup yang terus berulang terus menerus, ya, sesuai dengan apa yang di dalam pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, setiap manusia ini sebenarnya memiliki pola yang kalau misal disadari ini akan terus terulang secara berpola, ya. Sebagai contoh, orang tua saya, bapak saya ini memiliki pola otomatis di mana beliau ini selalu menjadi problem solver. Dimanapun beliau bekerja, beliau itu selalu menjadi seorang penyelesai masalah gitu ya. Jadi misal ada perusahaan yang nggak benar gitu ya, beliau datang jadi benar ya. Terus keluar lagi. Terus ada perusahaan lagi yang nggak benar dimasukin lagi jadi benar lagi. Kayak gitu terus ya, polanya seperti itu. Dan saya juga punya paman om ya, yang polanya juga seperti itu. Spesialisasinya sebagai problem solver dan wabil khususnya yaitu beliau tuh untuk meningkatkan omset perusahaan. Jadi misal ada perusahaan yang penjualannya nggak benar gitu ya, didatangi om saya, pasti langsung melejit kayak gitu. Terus berulang ya, berulang. Dan beliau juga seorang problem solver. Misal ada sebuah masalah di suatu perusahaan, ketika beliau datang, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, pola-pola gerak otomatis kehidupan ini sebetulnya tidak hanya untuk pola-pola yang baik saja. Sebaliknya juga ada pola yang secara tidak sadar adalah pola yang tidak baik, pola yang tidak memberdayakan. Oke? Nah, paman saya itu tadi, entah kenapa kalau yang saya amati dan juga menurut pengakuan beliau, kalau buka usaha selalu nggak jadi, ya, selalu nggak jadi. Dulu pernah buka usaha apa gitu saya lupa, bangkrut. Yang kedua pernah usaha udah mulai menghasilkan. Jadi ceritanya beliau itu masih bekerja di suatu perusahaan dan ketika sudah mulai menghasilkan usahanya ini, beliau malah dipindahkan ke kota lain. Dimana ketika dia pindah ke kota lain, beliau nggak bisa meneruskan usahanya, akhirnya ditutup. Nah seperti itu. Nah ini nggak tahu kenapa selalu berulang secara otomatis seperti itu, ya. Saya juga punya pola yang apa ya, kalau orang Jawa itu bilangnya dilalah atau kebetulan, beruntung gitu ya. Apa namanya, kebetulan. Misal ada butuh sesuatu gitu ya, kok kayak apa namanya, tiba-tiba gitu loh didekatkan dengan resources atau sumber daya yang dibutuhkan. Terus sebelumnya juga punya pola yang sedikit unik ya. Jadi pola yang menurut saya ini kurang memberdayakan, yaitu pola di mana dompet saya ini kayak nggak bisa keisi duit gitu loh teman-teman. Ya, kalau misal habis keisi duit dikit tuh tiba-tiba ada aja ya sesuatu yang bikin duit saya itu keluar. Tapi keluarnya nggak yang kayak tragedi gitu ya. Tapi ya tiba-tiba harus bayar ini, tiba-tiba oh ya belum dibayar, tiba-tiba bayar listrik, terus tiba-tiba bayar air, tiba-tiba bayar itu, bayar ini, bayar itu kayak gitu. Terus tiba-tiba meeting, saya bayarin teman-teman kayak gitu. Ya tiba-tiba kayak gitu loh. Aneh gitu. Sampai suatu ketika saya mulai sadar. Saya ubah polanya, saya install ulang dengan program baru. Akhirnya sekarang sudah mulai bagus ya. Saya nggak pengen mengulang ini membicarakan ini berulang-ulang ya. Jadi takutnya nanti kalau misal polanya hilang lagi gitu ya. Jadi sekarang entah kenapa alhamdulillah dompet saya selalu terisi uang ya, selalu terisi uang. Aneh tapi nyata ya. Sebelumnya susah terisi uang, sekarang setelah saya install dengan latihan ya. Saya latihan, saya install
program terisi uang, akhirnya sekarang terisi uang terus ya, selalu ada uang di dompet saya. Nah, teman-teman, jadi kenapa sih pola dalam kehidupan ini, pola-pola tersebut tuh ada ya, baik pola memberdayakan maupun pola yang tidak memberdayakan. Kembali lagi, karena ini adalah representasi dari apa yang kita lakukan terus secara berulang-ulang ya. Kita lakukan terus secara berulang-ulang, dan ini juga apa yang kita lakukan itu berdasarkan dengan apa yang kita pikirkan secara berulang-ulang ya. Apa yang kita pikirkan secara berulang-ulang itu akibat dari informasi yang masuk yang sama secara berulang-ulang. Jadi akhirnya balik lagi ke bawah sadar. Ini adalah representasi dari file yang ada di database pikiran bawah sadar kita. Ya. Jadi pola-pola ini sebenarnya adalah representasi dari apa yang di dalam pikiran bawah sadar kita. Ini adalah kita ini lagi bahas sunatullah ya, apa hukum alamnya ya. Beda ceritanya kalau misal kita bahas tentang kuasa Allah, itu beda lagi ya. Ini kita bahas tentang sunatullahnya. Oke, jadi ada juga orang-orang yang saya diceritain sama guru saya ya. Entah kenapa tuh mempunyai pola atau life autopilot system di mana pola makan enak ya. Nggak tahu kenapa setiap kali dia mampir di suatu tempat makan itu pasti tempat makan yang enak. Terus ada juga orang yang polanya tuh nggak tahu kenapa dimanapun dia berada dia tuh selalu ngutang. Dia pasti selalu punya utang. Nah, saya punya teman yang kayak gini. Nggak tahu kenapa pasti punya utang. Kalau nggak ngutang itu kayaknya nggak afdol gitu ya. Nggak afdol gitu. Nah, ini teman-teman, untuk mengetahui pola-pola seperti ini tuh kita harus yang pertama harus meningkatkan kesadaran ya. Balik lagi, kita harus aware dulu. Setelah itu kita sadari polanya, lalu kita buang dan kita install. Bagaimana cara menginstalnya? Nanti kita akan bahas. Oke, di video nanti ya selanjutnya. Bukan di selanjutnya setelah ini, tapi nanti ada saatnya ya. Ada di materi nanti. Nah, seperti itu. Teman-teman, kira-kira Anda memiliki pola yang seperti apa dalam kehidupan Anda yang selalu berulang secara otomatis ya. Nah, kalau misal menurut Anda ada yang tidak memberdayakan, maka Anda perlu aware, perlu waspada. Untuk kemudian Anda ubah pola tersebut dengan pola yang baru, yang lebih memberdayakan, yang Anda bisa pelajari caranya di kelas online ini. Oke? Jika ada pola yang sudah baik, maka cukup lupakan ya, karena biar tetap tertanam di bawah sadar. Oke, teman-teman. Cukup sekian video ke-6 ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa akibat dari file-file yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, secara tidak sadar ternyata kita bisa memiliki gerak otomatis kehidupan ya, life autopilot system ya, sistem hidup otomatis. Oke, yang sistem hidup otomatis ini kalau misal tidak memberdayakan harus kita ubah. Kalau misal kita pengen, kita harus ubah dengan cara-cara mind programming yang akan kita pelajari di kelas ini. Oke, cukup sekian video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang proses pencernaan informasi. Oke, terima kasih.